Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, membekali dan memberkati kita untuk menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah merupakan modal dasar bagi kita untuk menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendalami dan menyelami kebenaran firman Tuhan, karenanya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mengambil bagian untuk memahami satu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yaitu satu bagian yang tidak bisa tertinggal mengenai janji penyertaan Tuhan. Dari Markus 6 ayat 30 sampai 33 dan juga Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajar. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa pengalaman spiritualitas daripada orang-orang banyak ini, di mana mereka semuanya benar-benar yakin akan janji penyertaan Tuhan. Seperti di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyertai umatnya Israel, dan dia sendiri yang akan bertindak untuk membackup, untuk mendukung orang-orang Israel ini. Dan apabila orang Israel ini mengalami kesalahan atau jatuh ke dalam dosanya, Tuhan sendirilah yang akan bertindak, Tuhan sendirilah yang akan menghukum mereka. Janji penyertaan Tuhan ini mereka pegang, dan ini juga menjadi janji bagi kehidupan kita sampai pada saudara-saudara mendengar tadi Yesus berkata
yang mempunyai belas kasihan ketika Yesus berada di antara orang banyak itu. Menurut Alkitab jumlah mereka ada lebih dari 5.000. 5.000 yang dihitung hanya orang laki-laki dewasa, namun anak-anak dan juga perempuan tidak masuk dalam hitungan tersebut. Namun lebih dari 5.000 orang itu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka membutuhkan satu gembala. Mereka membutuhkan satu orang yang menuntun hidup mereka supaya bisa mereka mengalami janji Tuhan, hidup dalam kemenangan, hidup yang berkemenangan tersebut. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi rupanya pada masa itu? Pada masa itu, saudara-saudara, sudah semakin berkembang ajaran-ajaran yang jadi pandangan daripada orang-orang tertentu. Bagaimana seorang ahli Taurat menafsirkan pengajaran tersebut, dan juga mereka menuliskannya sehingga bertambah-tambah aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang mulanya hanya 10 hukum Taurat, dan akhirnya dia berkembang menjadi aturan-aturan dalam kehidupan yang harus dan wajib dipenuhi, sehingga ini membuat mereka merasa berat dalam melakukan hal tersebut. Namun setelah mereka belajar mengenal apa yang diajarkan oleh Yesus, Sang Bapa itu yang diutus ke tengah-tengah dunia, melalui apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu juga, mereka belajar bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Yesus pada mereka, itu adalah merupakan satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sementara apa yang diajarkan oleh imam-imam itu, guru-guru mereka, ahli-ahli Taurat mereka itu sudah mempunyai satu campuran dengan pemikiran-pemikiran secara. Saudara-saudara, inilah yang membuat hati Yesus tergerak, sehingga dia merasa ketika orang banyak itu berkumpul, ya, orang banyak itu berkumpul, dia merasa mempunyai belas. Saudara-saudara, ketika murid-murid itu, ya, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai murid-murid yang diutus. Berdua-dua orang. 12 murid itu diutus, lalu mereka pulang. Mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus mengenai apa-apa yang sudah mereka lakukan, apa-apa pengajaran yang diberikan Yesus yang mereka juga sampaikan. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka, yuk, kalau begitu kita sudah berkumpul sekarang, mari kita melakukan satu retreat. Kita melakukan satu pengasingan diri, di mana kita akan berkumpul kembali untuk melakukan tugas-tugas kita, dan sebelumnya mari kita melakukan satu kegiatan mengasingkan diri dan berdoa. Kita membutuhkan sesuatu hal yang membuat kita menjadi prima kembali. Retreat atau retiring, yang artinya adalah mengasingkan diri sejenak, undur diri. Ini merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan ketika kita merasa penuhan di dalam pemikiran. Saudara-saudara, mari kita terus berjalan dan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disingkapkan pada hari ini. Saudara-saudara, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus itu berangkat dari satu tempat menuju tempat yang lain, Yesus mempunyai apa yang saya sebutkan saat ini adalah jam kehidupan. Atau juga bisa kita pahami sebagai pola kehidupan Yesus. Dalam pola kehidupan Yesus, kita bisa melihat ada satu urutan-urutan yang selalu dilakukan, dan ini sepanjang 3,5 tahun dia selalu lakukan secara bersama-sama dengan para murid-murid. Artinya apa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan ini sebagai satu jam kehidupan. Jam yang terus diputar sekali, dan terus dia berputar, dan terus itu akan dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus bangun tidur. Sesudah Yesus bangun tidur, dia berdoa di tempat yang sunyi. Markus 1 ayat 35. Ketika itu Tuhan Yesus pagi-pagi, benar waktu hari masih gelap, bangun dari tidurnya dan berdoa
berdoa di tempat yang sunyi. Setelah itu murid-muridnya mencari dia. Dari manakah engkau? Dari manakah engkau? Dan akhirnya mereka berjumpa, lalu melanjutkan perjalanan mereka untuk melakukan pekerjaan. Lalu dia juga sudah berdoa mempersiapkan perjalanan. Apa yang perlu dilakukan dalam perjalanan? Dia persiapkan lebih dahulu. Dia persiapkan perjalanan dari desa ke desa dan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung untuk melayani. Melayani dalam bentuk khotbah, melayani dalam bentuk penyembuhan, dan melayani dalam bentuk memberikan tanda-tanda mukjizat serta memberikan pengajaran kepada setiap murid-murid yang jumpa bersama dengan dia di tempat. Dan kemudian dia pun beristirahat untuk mempunyai satu refleksi, mempunyai satu penguatan, sehingga besok dia menjadi bertenaga kembali dan mendapat inspirasi yang akan dia. Saudara-saudara, ketika kita belajar dalam hal ini, menajam kehidupan Yesus, kita melihat, saudara-saudaraku, betapa orang banyak itu membutuhkan Yesus. Kenapa? Karena setiap Yesus hadir dimanapun, dia membuat tanda-tanda ajaib. Dia membuat tanda-tanda mukjizat. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, yang dia lakukan adalah pengajaran, khotbah, memberikan mukjizat, kemudian melakukan penyembuhan-penyembuhan. Saudara-saudara, ini semua merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada masa itu. Dan itu membuat satu perombakan yang sangat besar sekali menuju kepada hal yang sangat maju, di mana Yesus menjadi mempunyai banyak sekali pengikut-pengikut. Dan yang saudara perlu ketahui, pengikut Yesus bukan hanya orang Israel, tetapi orang yang datang dan berkumpul dan yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari agama Yahudi. Mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan melihat pekerjaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Itu artinya apa? Mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka mengalami peristiwa-peristiwa besar, mereka mengalami mukjizat dalam peristiwa itu, di mana orang sakit yang datang kepada Yesus disembuhkan. Bahkan ketika mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus berada di kota A atau di desa A atau di kampung tertentu, mereka rame-rame berbondong-bondong, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, membawa orang-orang sakit, lalu meletakkan mereka di jalan. Dan ketika Yesus melewati, mereka minta izin, Tuhan, izinkanlah aku memegang jubahmu saja, maka aku akan mengalami pemulihan daripada segala sakit. Ini artinya apa? Mukjizat lahir melalui pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh mempercayai itu. Jadi mukjizat itu ada sampai hari ini. Dan bagaimana pribadi yang bisa mengenali bahwa apa yang dialaminya itu adalah sebagai mukjizat, maka pribadi itu adalah pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh dalam mempercayai Tuhan. Ada banyak kesempatan bagi kita mempercayai Tuhan. Tapi terkadang karena godaan, tantangan dunia ini, sehingga kita undur. Atau mungkin kita tidak membuka diri kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, orang-orang yang datang kepada Yesus itu, mereka ada di sana. Kenapa? Ada ketulusan hati. Apa isi ketulusan hati mereka? Mereka butuh Yesus supaya mereka sembuh. Karena kesembuhan yang mereka miliki itu adalah merupakan sesuatu mukjizat. Sesuatu yang harusnya tidak bisa terjadi dalam diri mereka. Tetapi kenyataannya terjadi. Kenapa? Karena Yesus melihat hati mereka. Lalu Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Akhirnya mereka juga mengalami satu peristiwa kesembuhan dalam dosa. Itu tadi mengenai keterbukaan hati. Mukjizat terjadi ketika mau terlihat
bersama-sama dengan Tuhan di dalam. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan terlibat, kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Ini juga menunjukkan bahwa saudara-saudara rindu akan mujizat tersebut terjadi dalam hidup. Nah, bagaimana mungkin pula kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita mau mengharapkan mujizat, tapi kita tidak mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya sebagai penonton. Dan kita berharap pula supaya kita kecipratan daripada berkat tersebut. Ini sesuatu yang kurang baik. Tapi ketika saudara-saudara mengalami satu pergumulan atau hal yang harus dipulihkan, ada kendala yang harus Anda sembuhkan, maka pada saat itu sudah datang kepada Tuhan, terlibat di dalam Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan Tuhan. Percayalah, mujizat terjadi di dalam hidup. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan, walaupun mungkin engkau merasa berat, tapi jangan pedulikan beratnya itu. Kenapa? Karena ketika kamu mau melakukannya, itu kamu sudah mempercayai Tuhan, dan di dalam kepercayaanmu itu engkau terlibat melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, Tuhan katakan kasihilah sesama manusia. Lalu di dalam hatimu ada kejengkelan kepada seseorang tertentu. Dan kamu merasa kejengkelan itu akan menjadi beban yang akan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Karena ketika engkau belajar untuk mengasihi, selalu ada catatan merah di dalam hatimu. Bahwa ada orang yang engkau benci dan engkau tidak mau mengampuninya. Maka ketika engkau melakukan perbuatan kasih dalam arti pemahaman pikiranmu, engkau selalu dituduh oleh kata hatimu, oleh nuranimu mengatakan, bereskan dulu, berdamai dulu engkau dengan orang yang kau punya beban di dalam hatimu itu, ya, garis merah itu, selesaikan urusanmu itu, maka engkau akan merasakan kehidupan yang berkemenangan dalam satu hal, mujizat yang engkau pilih. Inilah, jadi ketika Anda tidak mau berdamai dengan hatimu, berdamai dengan orang lain, dan menjalani hidup sehari demi sehari dengan kondisi yang ada, ya, kadang kita memang bisa berdebat, terkadang kita memang bisa tidak satu paham. Tetapi walaupun kita tidak satu paham, baiklah kita juga jangan sampai tidak mengasihi orang yang tidak sepaham. Karena perbedaan paham dan pola pikiran itu adalah merupakan Tuhan yang berkehendak. Tidak perlu saya katakan saya yang paling benar, atau saya tidak perlu katakan bahwa dia itu salah. Yang penting saya lakukan adalah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap kebenaran. Itu mujizat terjadi ketika saudara dan saya terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalam ini. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sungguh menyadari, ya, bahwa keduanya antara doa dan pelayanan tidak boleh dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri, lalu mereka berdoa di sana, dan mereka juga melakukan pelayanan. Ini adalah merupakan satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Saudara tadi melihat ketika murid-murid itu baru pulang bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berjumpa dan sharing. Lalu Tuhan Yesus katakan, ayolah kita pergi ke tempat, kita mengasingkan diri dan berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus, orang banyak melihat dan mengetahui tujuannya bahwa mereka ingin mengasingkan diri. Bahkan sudah dipersiapkan perahu. Tapi karena perahu ini tidak bisa membawa ribuan orang yang berangkat ke sana, maka sepanjang perjalanan perahu ini, mereka juga menyusuri jalan darat, sehingga mereka tiba di satu tempat di mana Tuhan Yesus juga hadir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sanalah mereka kembali bersama-sama berbicara dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara?
Tuhan Yesus menunda doa yang mereka rencanakan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, maka tergeraklah hatinya untuk melayani mereka bersama-sama. Dan akhirnya berjumlah mereka 5.000 orang dengan bekal yang sangat sedikit sekali. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kita harus memberi mereka makan. Ini apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi. Ketika orang itu memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yakin berperan langsung di dalam peristiwa itu. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang yang datang kepada Yesus, orang-orang yang dibawa oleh orang banyak itu yang ditebarkan di jalan, mereka mempercayai bahwa ketika menyentuh jumbai daripada pakaian Yesus saja, mereka disembuhkan. Dan akhirnya mereka pun disembuhkan. Puji Tuhan. Sembuhkan. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka terlibat dalam peristiwa itu. Dan mereka mempercayai apa yang sedang mereka iman. Jadi ini yang harus kita alami. Yesus tahu dan dia sadar bahwa antara doa dan pelayanan tidak boleh dipisah. Nah, kita ini sebagai murid-murid Kristus juga harus memiliki pemahaman yang sama. Mengapa saya katakan harus? Karena terkadang mungkin kita membela diri. Oh, ini perlu, ini tidak perlu. Tapi ketika itu dilakukan oleh Yesus, maka tidak boleh tidak itu yang harus kita lakukan. Kalau kita juga merasakan ingin mempunyai janji kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa yang benar tidak terpisah dari realitas hidup sehari-hari. Saya mengalami hal seperti itu. Ketika kita berdoa, namun kita tidak merasakan satu pengalaman di mana Tuhan Yesus hadir juga dalam diri kita, ini akan menjadi sia-sia. Ini akan menjadi sia-sia. Ini akan menjadi sesuatu yang kosong. Memang kita jalani hari-hari kita, tapi kita tidak dapat makna. Kita tidak mempunyai hidup yang berkemenangan. Yang ada adalah kita mengenyangkan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita memanipulasi pikiran tersebut. Kita menjalani hidup kita, kita berdoa dengan kata-kata kita yang sepertinya memang indah, membujuk Tuhan, tapi iman kita tidak mempercayainya. Dan kita tidak mau terlibat bersama dengan persekutuan orang percaya dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar dalam Tuhan, maka akhirnya apa? Hidup kita akan kosong. Ya. Saudara melihat orang susah, prihatin, tapi dia mempunyai empati. Ya. Aduh, aku membantu dia, tapi aku membantu apa ya? Sekali engkau lewat dari orang tersebut, engkau tidak lagi mengingat mukanya, engkau tidak lagi mengetahui kesusahannya. Kenapa? Engkau sudah terbentur dengan keinginan sendiri. Oh, saudara-saudara. Hari ini saya mau ingatkan kita bahwa apa yang kita akan alami bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah menikmati hidup berkemenangan dalam janji penyertaan. Ini tidak boleh. Ya. Mari kita selalu berpikir bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dan kita menikmati kasih Allah itu dalam hidup kita sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan. Dan ketika kita melakukan apa yang kita percayai itu, Tuhan juga izinkan kita mendapatkan mujizat. Bahagialah kita saudara-saudara pada saat sekarang ini, terutama dalam kondisi pandemik yang terjadi. Makin hari semakin waktu pandemik ini semakin menunjukkan kekuatannya, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu berikan hikmat bagi kita. Dulu pandemik ini ada penelitian dilakukan dengan hikmat Tuhan. Lalu ada vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua sudah selesai. Datang lagi variasi Delta. Sesudah variasi Delta ini, apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan terjadi? Masalah-masalah. Jangan takut. Biar masalah itu datang, tapi kita percaya satu pernyataan, Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita alami. Amin. Amin. Itu yang akan menguatkan saudara. Itu yang akan memampukan saudara untuk menjalani hidup penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan.
Jadi karenanya, jangan takut, percaya Yesus, jalan dalam Yesus, terima mujizat yang terjadi dalam hidupmu, percayai kasihnya itu terus ada di dalam hidup saudara-saudara. Mari, nikmatilah hidup berkemenangan dalam janji penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan katakan, dia tidak akan melupakan engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau, tetapi ia menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, berikan kami hidup berkemenangan dan ajarkan kami supaya dengan setia dan taat berjalan bersama Engkau dan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kami mengandalkan doa dan pelayanan saling bergantian, karena itu tidak bisa kami pisahkan. Supaya kami ketika melayani Engkau, kami berdoa dan di sana akan tumbuh pemahaman yang benar tentang kasih yang Kau berikan dalam mujizat kehidupan kami sehari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.